Jadi adik-adik kalau konsep mol tuh harus memahami ini yang mana gitu, rumus yang mana yang harus kita gunakan. Dilihat satu persatu dari kalimatnya lalu ini hubungannya sama yang mana. Makanya semua dihafal, rumus semua konsep mol. Halo adik-adik, selamat datang di channel Bejikos. Pada video kali ini, Oben akan membahas konsep mol ya, kimia konsep mol. Di sini kita latihan soal. Jadi kalau bisa adik-adik, rumus-rumus konsep mol sudah disiapkan ya. Ini nanti adik-adik untuk soal-soalnya, adik-adik bisa download di PDF di bawah ya, di deskripsi. Nanti adik-adik kalau sudah download, adik-adik siapkan. Di sini Koko hanya akan membahas soalnya ya, jadi Koko nggak nulis soalnya lagi. Koko tulis apa yang diketahui sambil Koko bacakan pelan-pelan. Nah, di sini kita masuk ke soal pertama ya. Di sini ada keadaan STP, jadi suhu dan tekanan standar. Suhu ya ini T temperatur, ini pressure ya tekanan, ini S standar. Jadi itu ada keadaan pada suhu 0 derajat dan 1 atm ya. Jadi kalau ada adik di soal tertulis 0 derajat 1 atm itu maksudnya keadaan STP. Volume dalam keadaan STP itu memiliki rumus. Nah, itu dulu rumusnya ya. Itu ada mol dikali 22,4 ya. Ini adik-adik kalau sudah salin rumusnya juga ya udah disiapkan. Jadi kita tahu oh rumusnya volume STP itu mol kali 22,4 atau suhu dan tekanan pada keadaan standar. 4,25 gram suatu gas, ini massa ya, massanya gas. Dengan volume 2,8 liter. Kok tahu ini massa ini volume? Ya, massa itu satuannya gram dalam kimia. Volume satuannya liter ya kalau dalam kimia. Ini volume ini. Nah, ini yang diketahui volumenya, ini masanya. Ya, massa. Volume STP rumusnya mol dikali 22,4. N ini apa? Mol. Mol itu memiliki rumus massa dibagi mR ya. mR ini apa? Massa molekul relatif. Ini adik-adik kalau sudah rumusnya udah dicatat mestinya paham ya. Nah, berarti kita masanya kan 4,25 nih. Oke. mR-nya ditanya sih. mR-nya ini ditanya kebetulan. Udah nggak usah dihitung. Biarin aja. Berarti kita langsung masuk ke rumus itu. Ini volumenya diketahui 2,8. Berarti ini 4,25 dibagi mR dikali 22,4 ya. Berarti ini mR-nya adalah, ini mR-nya kau kalikan sama yang 2,8 dulu ya. Ini sama dengan ini kalikan, ini 4,25 dikali 22,4 tuh hasilnya 95,2 ya. Nah, berarti mR-nya adalah 95,2 dibagi 2,8. Berarti mR-nya adalah, ini hasilnya 34 ya adik-adik. 95,2 dibagi 2,8. Ini hasilnya. Nah, nanti lihat di pilihan gandanya jawabannya yang 34. Jadi, massa molekul relatif itu apa? mR. Doko kalau AR itu apa? AR itu massa atom relatif, atom. Kalau molekul itu M. R ini relatif. Molekul relatif. AR itu atom relatif. Lain lagi, kalau atom relatif itu buat unsur. Kalau MR itu untuk molekul, untuk senyawa, suatu senyawa ya, yang gabungan lebih dari satu unsur atau beberapa unsur ya. Tapi kalau AR ini untuk unsurnya atau atomnya, itu beda ya. Nah, ini jawabannya udah dapat, MR-nya 34. Kita masuk soal berikutnya ya adik-adik. Di sini ada 2 gram suatu gas X2 ya, mempunyai volume 1 liter. Jika pada suhu, temperatur, dan tekanan yang sama, ini terdapat gas C26 ya, ini misalnya gas lain, yang masanya 7,5 gram dengan volume 10 liter, mR-nya 30. Ditanya massa atom relatif X, unsur X. Nah, sekarang gini. Kalau adik-adik udah siapkan rumus, kira-kira nanti kita lihat ini rumus yang mana. Nah, gitu. Logo konsep mol itu apa? Konsep mol itu kalau belajar konsep mol, yang penting ada adik hafal rumusnya karena di sini nih kita masukin rumus gitu data-datanya, ya. Jadi harus hafal rumus konsep mol. Nah, suhu dan tekanan sama, ini kata kuncinya, ya. Suhu dan tekanan sama terdapat 2 gas. Rumusnya adalah N1 per V1 sama dengan apa? N2 per V2. Mungkin ada yang nulis gini, N1 per N2 sama dengan V1 per V2 itu sama aja. Ini kalau dikasih silang kan tinggal ditukar tempat. Jadi N1 per N2 sama dengan V1 per V2 itu juga boleh ya.
Tapi kalau nulisnya biasanya N1 per V1 dan N2 per V2 ya. Jadi kalau kita lihat N1, nah yang satu nih gas X2 ya kan. Berarti ini molnya X2, N2 mol ya adik-adik kalau udah lihat rumusnya. Volumenya X2 sama dengan molnya C2H6 dibagi volumenya C2H6. Nah sekarang molnya X2 ini diketahui masanya ya 2 gram. Mol tadi itu apa? Massa dibagi MR. Berarti ini 2 gram dibagi MR-nya X2 karena ini masih X. Kita pastinya nggak bisa ngitung MR-nya ya, karena MR tuh kalau mau tahu itu harus tahu unsurnya gitu. Kalau ini X kan nggak jelas, ditanya ini berapa X-nya. Jadi ini kita biarkan aja MR X2 dibagi volumenya 1, ini 1 liter, sama dengan molnya C26 nih 7,5 gram. Ini MR-nya 30 ya, udah langsung diketahui soal, dibagi volumenya 10. Nah, kalau sudah ini kita kali silang ya cara kerjanya. Ini kan atas nih bawah ini pembilang penyebut. Kalau dikali silang 10-nya dikali yang ini pembilangnya. Jadi 2 dikali 10 nih 20 per MRX2 sama dengan satunya kali ini yang atas nih. Ini kan 1/4 ya. Ini kalau dihasilkan kan ini 1/4. 7,5 dibagi 30. Ya, karena 30 bagi 7,5 itu 4. Jadi 1/4. 1 kali 1/4 tuh ya 1/4. Nah ini kali silang lagi boleh, ini kan pecahan-pecahan. 4 kali 20, 80 adalah MR X2. Nah ini adalah MR, ini adalah massa molekul relatif. Nah ada yang ditanya adalah atom relatif lain, berarti kita pecah dulu. Sebenarnya MR itu total daripada AR, atom relatif unsur-unsur yang ada dalam senyawa tersebut. Jadi MR X2 berarti 2 kali, karena 2 ini X-nya ada 2 kali ARX. Nah, jadi massa molekul relatif adalah jumlah dari 2 kali massa atom relatif X karena X-nya ada 2. Jadi MR itu total daripada AR. Mungkin kalau ada adik mau lihat itu apa penjelasan MR, bisa dilihat dari video yang massa molekul relatif sama atom relatif ya, itu sudah ada. Nah, ini sama dengan 80 ya, ini. Berarti ARX adalah 80 dibagi 2 berapa? 40 ya. Ini jawabannya nih. Jadi hati-hati ya, MR sama air beda, nggak sama ya. Kecuali kalau ada adik nih bentuknya istilahnya gasnya cuma gas X. Nah hanya gas X gitu, nggak ada angka 2-nya. Berarti ini bukan MR tapi AR karena dia sudah unsur, maksudnya cuma satu unsur. Kalau satu unsur itu atom itu AR. Tapi kalau udah gabungan ini ditulis X2 berarti X-nya ada 2, udah lebih dari 1, atau mungkin H2O kan, atau ini C26. Ini MR namanya kalau digabung. Ya, ini MR ini terdiri dari ARC dan ARH. Cuma ada 2 dan 6. C-nya 2 hanya 6. Gitu ya, dijumlah langsung. Itu bedanya AR dan MR. AR itu untuk unsur, MR itu untuk senyawa total ya. Jangan lupa tolong dukung Kuku ya dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya ya. Jadi ini ada 2,8 gram gas CO, karbon monoksida, MR-nya 28. Sama dengan jumlah molekul dalam apa? Ini ada 4 ya pilihannya, mana yang sesuai. Jadi yang jumlah molekulnya sama dengan 2,8 gram CO. Ini ada 2 gram H2, 3,2 gram O2, 1,4 gram N2, dan 4,4 gram CO2. Nah, kita lihat dulu kata jumlah molekul. Jadi adik-adik kalau konsep mol itu harus memahami ini yang mana gitu, rumus yang mana yang harus kita gunakan gitu. Dilihat satu persatu dari kalimatnya, lalu ini hubungannya sama yang mana, makanya semua dihafal rumus semua konsep mol. Jumlah molekul ini ada yang bilang lambangnya X, atau ada yang bilang nih lambangnya N besar ya. Ini sama aja sebenarnya, ini sama-sama lambang daripada jumlah molekul. Boleh pakai X, boleh pakai N. Nah jumlah molekul yang pasti rumusnya adalah, untuk sini aja ya, kau ambil lambang X ya. Kalau mau pakai lambang N juga boleh. Mol dikali L. L ini bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro ini tetapan ya. Nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Nah ini namanya rumus jumlah molekul. Kalau ada adik ini mau tulis lambangnya N besar, ini juga boleh, nggak apa-apa ya. Kadang-kala kita menggunakan lambang N besar. Jadi ini X saja, karena kenapa nggak pakai lambang N besar? Kita ambil X, takutnya keliru sama N kecil.
N kecil nih mol ya. Tapi N besar ini juga ada lagi. Nanti kalau adik udah belajar ke tahap selanjutnya itu ada yang namanya normalitas. Itu lambangnya N besar. Jadi gua ambil kalau jumlah molekul X saja. Nah sekarang kalau kita bilang ini tetapan atau bilangan Avogadro nilainya sama terus, kalau ada ditanya jumlah molekul mana yang sama dengan 2,8 gram CO, otomatis adik tinggal memikirkan apa? Mana molnya yang sama. Kalau molnya sama kan dikalikan ini, ya pasti X-nya sama kan? Selama nilai molnya sama. Ya paham ya, jadi mana yang sama jumlah molekulnya ya adik cari dari 4 pasangan ini mana yang molnya sama dengan ini. Nanti pasti jumlah molekulnya sama, kan tinggal dikalikan bilangan Avogadro-nya ini. Ya, logikanya gitu. Molnya ini kita hitung dulu adalah massa per mR. Nah, massanya ini 2,8 dibagi mR-nya 28 ya. Ini 0,1 mol. Nah, kalau misalkan adik mau ngitung berapa sih jumlah molekulnya CO ini sendiri, berarti mol dikali bilangan Avogadro ini. Berarti 0,1 dikali 6,02 kali 10/23. Berarti X-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 22 ya. Karena ini 10 pangkat min 1 di jumlah ini. 23 kurangi 1, 22. Molekul. Nah, ini satuannya. Jadi logika kita, selama ini molnya sama, lalu kalikan ini, ya hasilnya sekian jumlah molekulnya, bener ya. Jadi ini kalau mau dihitung jumlah molekul sesungguhnya ya, tapi di sini kita nggak perlu sebenarnya. Yang penting apa? Dia tanya mana yang sama jumlah molekulnya ya, tinggal cari mana molnya yang sama gitu ya. Nah kita hitung mol yang ini dulu. Ini aku hapus saja ya, tadi udah aku jelaskan. Molnya ini adalah massa per mR. mR-nya 2. 2 bagi 2 1. Bukan ya, ini kan 0,1. Jadi maksudnya nih, kalau molnya 1, jumlah molekulnya si gas hidrogen ini ya 1 dikali 6,02 kali 10/23 ya. Ya hasilnya 6,02 kali 10/23. Beda kan maksudnya gitu. Nah, mol yang ini 3,2 dibagi 32. Hasilnya 0,1 nih sama nih. Ya sama kan? Nah, ini benar. Oke. Jumlah molekulnya sama. Kalau dikalikan ya sama bilangan Avogadro sama. Nah, mol yang ini adalah 1,4 dibagi 28. Ini hasilnya 0,05 ya. Beda ya. Oke, ini molnya 4,4 dibagi 44. Hasilnya 0,1. Nah, ini cocok juga. Jawabannya 2 dan 4. Oke. Nah, soal ini hanya bisa dipakai kalau bentuknya pilihan ya. Kalau Orion ya nggak mungkin juga. Kalau Orion yang hitung satu-satu mana yang sama ya. Ini pilihan biasanya. Kita masuk soal berikutnya ya. Ini ada suatu senyawa gas, suatu senyawa gas terdiri dari unsur nitrogen, airnya 14 dan oksigen, airnya 16, memiliki massa 4,107 gram pada keadaan suhunya 0 derajat dan tekanannya 2 atm ya. Kalau ini 2 atm itu artinya bukan STP ya. Kalau STP itu 0 derajat 1 atm. Beda ya. Ini bukan STP nih, bukan. Loh kok keadaan tuh ada STP, ada RTP. Kalau yang RTP itu yang suhunya 25 derajat, suhu ruangan dengan tekanan 1 atm. Beda rumus ya untuk volumenya yang mol kali 24 kalau RTP itu. Ini R-nya 0,082. Ini kok nggak kasih satuannya ya? Ya bisa dilihat di soalnya satuannya. Ini maka senyawa itu adalah, ini ada pilihan gandanya ya, A, B, C, D, E. Nah yang pasti kita lihat dulu, ini keadaan apa? Ini keadaan bebas ya, bukan STP, bukan RTP, bukan keadaan khusus. Ini kita gunakan rumusnya PV/nRT ya rumusnya. Ini P itu tekanan ya, rumus tekanan, jadi ini 2. Jadi kalau misalkan adik-adik diketahui suhunya bukan, misalnya bukan 0 ya, atau bukan 25 ataupun 0 nggak apa-apa. Tapi kalau tekanannya yang bukan 1 atm, itu berarti pakai rumus ini. Bukan yang rumus STP tadi yang volume kali sama dengan mol kali 224, bukan ya. Pakai yang PV/nRT. Tekanannya 2. Nah, ini volumenya. Nah, ini ternyata aku ada miss ya. Ternyata di soal itu ada keterangan kata jika 1 liter. Nah, itu hati-hati ya. Kalau baca soal tuh kadang-kala di dalam soal itu bilangan itu nggak selalu ditulis angka, bisa kalimat atau kata-kata. Jadi kalau ada adik baca di soalnya itu ada kata 1 liter. Nah, kan 1 liter harusnya kan nulisnya 1 liter. Bisa nulisnya 1 liter. Jadi waktu Koko baca soal tadi ini tidak kebaca. Itu hati-hati ya. Koko aja kan ini juga miss. Nah, aku akuin tadi Koko nggak kebaca itu. Nah, itu hati-hati. Waktu ulangan pun harus gitu adik-adik ya. Ya, jadi harus baca teliti. Ini volumenya ini. Nah, kan 1 liter. Oke. Nah, volumenya kita masukkan 1. Nah, mol
massa per mR ya, ini massanya 4,107 dibagi mR dikali R. R-nya ini 0,082. Ya, ini suhunya 0 derajat, kita ubah ke Kelvin ya. 0 ditambah 273. Kok harus Kelvin ya? Suhu ya. 273 Kelvin. Oke. Jadi jika 27 derajat kan ditambah 273 kan 300 kalau 27 derajat ya. Ini 0 derajat. Jadi dikali suhunya 273. Keadaannya harus Kelvin ya, bukan Celcius. Ini kan Celcius. Nah, ini ampere-nya kali silang 2 kali 1 ini 2 kali mR sama dengan, nah ini dihitung dulu ya. Ini adik-adik kalau dikalikan semua ya, 4,107 dikali 0,082 dikali 273, ini hasilnya 91,9. Kita bulatkan jadi 92 aja ya. Nah, lalu berarti mR-nya adalah 92 bagi 2, 46. Karena biasanya mR itu ya bilangan bulat gini atau 0,5. Kalau 0,9 dibulatkan biasanya. Kalau 0,5 nggak usah, nggak apa-apa. Misalkan 4, misalkan ya 92,5 gitu hasilnya. Hasil mR-nya ya, atau 46,5 itu nggak masalah. Tapi kalau udah 46,9 biasanya dibulatkan pada umumnya gitu. Ini hasilnya 46 mR-nya. Berarti kita akan mencari senyawa mana ini yang mR-nya 46. Gitu loh. Maksudnya gitu soal ini. Jadi kan kita dapatkan mR-nya 46, tapi kan kita nggak tahu nanti senyawa si gas itu kan belum jelas, terdiri dari nitrogen dan oksigen. Dikasih pilihan ganda seperti ini, maksudnya apa? Berarti kita harus ngecek pilihan ganda senyawa ini mana yang nilai mR-nya 46, gitu loh maksud soal ini. Soal-soal seperti ini adanya di pilihan ganda. Kalau urean ya nggak juga ya, kalau urean bukan gini soalnya. Jadi kita hitung dulu mR-nya ini 2 kali ARN ditambah 5 kali ARO. Nah, ARN kan 14. 2 kali 14 ditambah 5 kali 16. Ini 28 ditambah 80 ya. Ini 108. Beda ya. Tapi dari sini udah jelas sih kalau beda ini 5 kali 16 udah besar. Ini hanya 46 kita butuhnya. Kalau yang ini juga besar sih. O kali 4 nih. 16 kali 4 berapa? 64. Ini kan cuma 46. Udah gak usah dicek nih, pasti salah. Gitu aja ya biar cepat. Ini O 16. Nah, ini masih bisa nih kecil. Ini 2 kali N 14 berapa? Kita hitung aja ya. 2 kali ARN ditambah 1 kali ARO. 2 kali 14 ditambah 1 kali 16. 28 tambah 16 berapa nih? 44. Masih belum ya, nggak cocok. Kalau NO ini ARN1 ditambah 1 ARO ya 14 tambah 16 berapa? 30, gak cocok. Nah, ini mungkin N-nya ini 1 ditambah 2 kali ARO. Berarti 14 ditambah ARO-nya 16. 14 ditambah 32 ya, 46. Nah, ini cocok. Berarti jawabannya E. Gitu ya maksud soal ini. Oke. Kita masuk soal berikutnya ya, Adik. Di sini ada massa 5 liter gas nitrogen ya pada PT tertentu, kalau ada adik baca itu adalah 5,6 gram. Jadi massanya 5,6 gram, 5 liter ini volumenya ya. Lalu tanya jumlah atom helium ya, unsur helium yang memiliki volume 10 liter. Ini 10 liter ya gas heliumnya. Dia berada pada T dan P tersebut. Artinya apa? Tekanan dan suhu yang sama. Tadi kan dia bilang T dan P tersebut, jadi suhu dan tekanan sama. Oke, ya itu penjelasan dari kalimat soalnya. Gue bacakan secara seperti itu aja ya. Tekanan dan suhu sama, itu ada 2 gas. Rumusnya apa tadi? Tadi sempat ada. Molnya 1 dibagi apa? Volume 1. Ini mol gas helium dibagi volumenya gas helium ya. Rumusnya mol gas nitrogen, ini massanya kan 5,6. Massa dibagi mR. Nah, kita hitung dulu ya. mR daripada N2. 2 kali ARN. ARN tadi 14 ya, sempat ada di soal sebelumnya. 2 kali 14 itu berapa? 28. Berarti ini dibagi 28 per volumenya 5 liter sama dengan ini biarkan aja ya dalam bentuk mol karena nggak ada massanya, nggak ada data apapun. Massanya nggak ada. Tapi ada mR-nya sih. Hafalan juga. AR-nya He, mR-nya atau AR ini sama ya, karena dia cuma satu atom yaitu helium. Itu 2. Ini kan maksudnya massa per AR-nya He itu 2. Tapi nggak usah, dibiarkan tetap dalam mol aja. Karena yang kuku butuhkan molnya. Nanti kau kasih tahu kenapa ya.
volume gas heliumnya ini diketahui 10 liter. Nah ini kita hitung dulu aja. 5,6 dibagi 28 nih 0,2 dibagi 5 mol gas helium per 10. Ini boleh ada adik coret sih, 5 10 ini 2. Nah ini kali silang aja. 0,2 kali 2 0,4 ya mol. Nah ini dapat nih molnya gas helium. Mungkin ada adik, kenapa nggak diubah ke massa per AR kok? Nah karena kok nggak butuh masanya gas helium. Kalau kau butuh masanya gas helium nih kok ubah massa per AR-nya HE. AR-nya HE itu 2, mestinya di soal dikasih tahu sih. Nah kalau misalkan nggak dikasih tahu AR-nya HE, ya adik harus hafal, tapi kita biasanya dikasih tahu kok. Kita nggak butuh nyari massa, biarkan dalam mol aja. Loh kenapa kok? Karena kita bicara konsep mol. Nah konsep mol itu istilahnya mencari apapun itu intinya dari mol. Jadi kalau ada adik bisa menghitung molnya, apapun bisa dihitung gitu loh. Maksudnya gini, ini kan kita suruh menghitung jumlah atom helium. Nah jumlah atom itu rumusnya apa? Nah jumlah atom itu rumusnya seperti jumlah molekul. Bedanya apa? Nah mungkin ada adik kan sudah lihat di video sebelumnya yang pembahasan rumus, harusnya ada. Jadi rumusnya mirip dengan jumlah molekul. Mol kali apa? Bilangan Avogadro. Molnya helium, ini helium ya. Ini adalah molnya 0,4. Ini kalau kita hitung hasilnya 24,08 2,408 ya. 10 pangkat 23. Tapi molekul. Ini kan tadi rumusnya jumlah molekul. Nah, apa hubungannya jumlah molekul dengan kata jumlah atom? Nah gini, ini tadi kan senyawanya He atau senyawa monoatomik ini ya, golongan gas mulia helium. Dia itu seperti senyawa helium, tapi dia juga termasuk atom helium. Ini unsur. Jadi dengan kata lain molekulnya ya molekul helium. Jadi ya istilahnya ini molekul, boleh disebut jumlah atom juga. Maksudnya kok? Jadi jumlah atom helium adalah ya ini sama 2,408 kali 10 pangkat 23 atom. Loh maksudnya gimana kok? Jadi gini contoh ya. Tadi molnya nitrogen berapa nih? Entah ya, ini kita mau ngitung misalnya jumlah atom nitrogen. Nah misalkan gitu ya. Kita tanya yang nitrogen aja. Berapakah ini, misal ini jawabannya udah dapat nih. Ini jumlah atomnya helium. Ya, ini jumlah sekian atom helium. Nah, berapa jumlah nitrogen di dalam gas nitrogen, jumlah atomnya. Nah, kita hitung jumlah molekulnya gas nitrogen dulu, Xn2. Nah, rumusnya ya mol kali bilangan Avogadro. Tapi ini molnya si gas nitrogen ya. Tadi itu masanya 5,6 dibagi 28. Ini ada adik biar jelas ya mengenai jumlah atom. Ini hasilnya 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya 1,204 ya. 10 pangkat 23 molekul. Nah, apa bedanya dengan jumlah atom? Nah, ini adalah suatu senyawa gas nitrogen di mana atom nitrogennya ada 2. Nah, maksudnya gitu ya. Kalau ini tadi kan ini monoatomik. Monoatomik itu senyawa yang terdiri dari satu atom, yaitu ya si helium sendiri. Ini molekul sama atomnya sama. Nah sekarang gini, berarti jumlah atom nitrogen di dalam gas N2, jumlah atom N ya adalah, nah di sini nitrogennya ada berapa banyak ini di dalam senyawa N2 atau gas nitrogen? Ada 2, berarti rumusnya 2 kali si X nya tadi. Nah gitu maksudnya hubungannya di situ. Jadi ini hasilnya 2 kali 1,204 kali 10 pangkat 23. Hasilnya 2,408 10 pangkat 23 atom nitrogen. Jadi gitu ya. Jadi kalau ada adik mau menghitung jumlah atom suatu unsur, ya ada adik lihat di dalam senyawa itu atomnya ada berapa banyak. Maksudnya unsurnya ada berapa banyak ya. 2. Ya sudah hasilnya 2 dikalikan jumlah molekulnya. Hasilnya berapa? Kok misalkan ini H2O apa? H2O. Jumlah molekul H2O ketemunya sekian. Ditanya berapa jumlah atom hidrogen dalam H2O. Nah hidrogennya kan ada 2. Misalkan gini H2O. Nah misalkan sama ya, jumlah molekulnya hasilnya sekian lah. Ini anggaplah jumlah molekulnya misalkan A molekul. Nah gini ya. Kalau mau tanya berapa jumlah atom hidrogen, berarti jumlah atom H adalah di dalam H2O ini adalah 2 kali X. Ya jawabannya kalau X nya tadi bilang A molekul ya 2A gitu ya. Nah kalau kau tanya berapa jumlah atom oksigen di dalam senyawa H2O ini tadi, nah oksigennya ada berapa banyak? 1, berarti 1 kali X. Nah maksudnya gitu.
Nah, kalau mau ditanya berapa jumlah total atomnya. Nah, di sini kan ada atom hidrogen dan oksigen. Jumlah atomnya ini semua tambahkan dah. Hasilnya yang atom hidrogen berapa, atom oksigennya berapa, di total ditambah. Itu jumlah atom. Kalau jumlah molekul lain, jumlah molekul ini udah rumusnya mol kali bilangan Avogadro. Itu bedanya. Bagi yang belum join member, jangan lupa klik join di bawah. Dengan join member, adik-adik bisa nonton video secara lengkap dan bisa melanjutkan untuk part 2 dan selanjutnya. Terima kasih. Kita masuk soal berikutnya, adik-adik. Di sini ada 20 gram larutan NaOH dengan volume 500 ml. Yang A ditanya, berapakah molaritas lautan NaOH? Ya. Yang B, jika ditambahkan 500 ml air, maka molaritas NaOH-nya menjadi berapa? Molaritas dulu. Rumusnya molaritas itu adalah apa? Mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Di sini kita hitung dulu molnya. Massa per mr. Molnya adalah 20 per mr. Nah, ini kita tambahkan aja ya di soal ini. Mr NaOH itu adalah 40. Nah, diketahui soal. Ini diketahui soal ya. Atau mungkin kalau diketahui soalnya bentuk AR juga bisa, misalkan diketahui soal ARNA 23, ARO itu 16, ini hafalan ya. ARH 1, ini diketahui soal. Karena AR itu sebenarnya hafalan gitu ya. Berarti kalau ditanya mRNaOH, berarti 1 kali ARNA ditambah 1 kali ARO ditambah 1 kali ARH. Berarti 23 ditambah RO itu 16 ya kali 1. Hal itu 1 kali 1. Berarti 17 tambah 23 berapa? 40. Nah, gitu. Jadi kalau ada adik diketahui AR-nya ya hitung dulu. Tapi kalau udah langsung tahu MR-nya ya udah langsung isi ya. Maksudnya gitu. Jadi ini MR-nya 40, berarti molnya adalah tengah ya. Ini setengah mol. Loh, kok berarti AR itu harusnya diketahui soal. Iya, kalau enggak mungkin kalau di soal pas ulangan ada adik nggak ada AR-nya, mungkin tanya sama gurunya. Karena memang ini hafalan, AR tuh banyak, nggak mungkin kita hafal semua gitu ya. Kecuali ada yang gurunya minta ada adik disuruh ngafalin, hafalkan yang unsur ini ya. Nah, itu lain, itu harus dihafal. Tapi kalau selain itu ya harusnya diketahui soal gitu ya. Itu AR untuk yang AR. Ini dapat setengah mol ya. Ini molnya si NaOH, volumenya kan 500 ml. Nah, hati-hati ya, volume 500 ml ini kita harus ubah ke liter. Dibagi 1000. Ya, berarti 0,5 liter. Berarti ini polaritasnya adalah molnya tadi kan setengah dibagi, ini volumenya sebenarnya setengah ya, 0,5 itu ya setengah. Berarti setengah dibagi setengah jawabannya 1. Satuannya molaritas tuh ya M. Nah, ini dapat nih, polaritasnya 1 molaritas. Nah, molaritas tuh nama lainnya konsentrasi ya. Kalau ada ditanya konsentrasi itu ya sama, konsentrasi larutan NaOH ya molaritas. Nama lainnya konsentrasi ya gitu. Nah, yang B, jika ditambahkan air, nah ini terjadi pengenceran ya. Tambah air, berapa mili nih? 500 ml air. Nah, ini pengenceran. Nah, untuk rumus pengenceran, adik-adik ada di hafalan itu adalah M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ini maksudnya sebelum diencerkan, ini sesudah diencerkan ya, maksudnya gitu. 21 ini. Nah, belum diencerkan tadi kan kita udah ngitung nih molaritasnya 1. Berarti 1 volumenya tadi. Ini kalau dalam bentuk seperti ini adik-adik mau dalam mili nggak apa-apa, nggak usah diubah ke liter. Tapi kalau untuk masuk rumus hitungan ngitung molar ini harus liter. PV-NRT pun volumenya liter. Volume STP itu volumenya liter. Volume RTP juga liter. Yang ini mau biarkan mililiter nggak apa-apa, tapi mungkin biar aman semuanya jadikan liter. Ya gitu aja ya. Nah, ini volumenya setengah liter. Sama dengan, nah ditanya kan molaritasnya menjadi berapa, ini M2 sesudah diencerkan. Nah, untuk V2 hati-hati ya. V2 ini adalah, nah untuk volume 2 ini sebenarnya adalah volume sesudah diencerkan. Artinya volume awal tadi ditambah volume airnya. Jadi V2 ini bukan volume akhir, lain, hati-hati. Ya, V2 itu V akhir. Jadi istilahnya kalau tadi awalnya ada 500 mili, lalu ada adik campur lagi tambahkan air 500 mili, ya bertambah kan larutannya gitu loh, bercampur ya, diencerkan. Nah, berarti ini volume 2-nya awalnya 500 mili ditambah airnya 500 mili ya. Berarti kita dapat P2-nya ini 1000 mili. 1000 mili itu ya 1 liter ya. Nah, ini dapat. Berarti ini kali 1. Karena kebetulan 1 liter ya angkanya bagus. Terus 1 kali setengah ya setengah ini. Nah, berarti berapakah molaritasnya sekarang? Berarti molaritasnya sekarang menjadi 0,5 molar. Ya, gitu ya. Kenapa mungkin ada adik tanya, ini mungkin ada yang bertanya awalnya 1 jadi setengah, ini kan makin kecil ya. Ya,
Karena kalau diencerkan itu konsentrasinya makin kecil, itu hafalannya gitu. Kenapa? Karena air itu mengencerkan suatu larutan yang misalkan tadi kita anggap larutan gula ya. Gula awalnya manis kan. Nah, konsentrasi itu seperti rasanya gitu. Kalau gula itu udah manis, terus adik-adik kasih air, diencerkan. Rasa gulanya berkurang. Nah, kok gitu. Jadi molaritas itu seperti rasa, gue bilang gitu aja. Konsentrasinya. Nah, sebenarnya untuk rumus pengenceran ini pun, ini kan kalau kita lihat ya, ini kalau dikali silang M kali V ya. M kali V itu M kali volume, molaritas kali volume itu mol. Berarti ini sebenarnya mol. Berarti artinya mol 1 sama dengan mol 2 ini sebenarnya. Jadi pengenceran itu ada mol sebelum nilainya sama dengan mol sesudah diencerkan. Itu sebenarnya itu. Tapi kebanyakan kita nulisnya pengenceran tuh M1V1 sebenarnya M2V2 ya, dalam rumusnya gitu. Sebenarnya mol 1 sama dengan mol 2. Nah, mol itu apa? Mol itu sebenarnya jumlah satnya. Jadi gini, kalau ada adik bilang larutan gula, itu satnya gula. Nah, gula itu misalkan di dalamnya itu gulanya berapa mol gitu ya, di larutan gula. Nah, terus ada adik encerkan, jumlah gulanya apa? Sama jumlah sat gulanya. Yang bertambah itu kan airnya sebenarnya, si larutan itu gitu loh. Jadi istilahnya molnya sama gitu loh, tapi konsentrasi gulanya berkurang gitu loh, maksudnya gara-gara diencerkan. Jadi pengenceran itu apa? Jumlah satnya sama ya, tapi konsentrasinya berkurang tuh, rasanya berkurang, tapi isinya gulanya sama banyak gitu loh ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini, semoga berguna dan bermanfaat ya buat kalian semua di sekolah.